Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you this morning? Selamat pagi siswa-siswiku semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Okay, before we start our lesson today, I will remind you several things. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengingatkan beberapa hal kepada kalian. Yang pertama, berdoa sebelum mulai pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Berdoa, mulai. Selesai. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah Ibu share di Classroom. Yang ketiga, silakan tulis komentar atau pertanyaan kalian di Classroom dengan bahasa yang sopan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menulis nama lengkap dan kelas di setiap tugas yang Ibu berikan. Today we are going to learn about narrative text. Hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Mungkin waktu SMP atau Madrasah Sanawiyah kemarin kalian sudah pernah mempelajari tentang narrative text. Narrative text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Jenis-jenis narrative text yang pertama itu ada fairy tale, mystery, science fiction, romance, horror, fable, myth, dan yang terakhir legend. Generic structure of the text. Yang pertama itu adalah orientation, atau biasa disebut dengan pendahuluan. Di sini berisi tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita ditetapkan. Dan yang kedua, complication. Di sini menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Yang ketiga, resolution. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan, dapat menjadi lebih baik atau lebih buruk yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia atau sebaliknya. Dan yang terakhir, reorientation adalah penutup dari suatu cerita yang bersifat opsional. Jadi ini merupakan opsional, bisa ada atau bisa tidak ya. Reorientation ini berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Language features of narrative text. Yang pertama adalah menggunakan action verb dalam bentuk past tense ya. Misalnya walk, said, wondered, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan noun tertentu untuk kata ganti orang. Misalnya, the princess, the girl, the queen, the fish, the cat, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan adjective yang membentuk noun phrase. Misalnya, the Red Riding Hood, the poisoned apple, dan lain-lain. Kemudian, selanjutnya menggunakan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian. Misalnya, before, after, then, next, soon, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menggunakan adverbs dan adverbial phrase untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa. Di sini contohnya, on the sea, in the mountain, there, happily ever after, dan lain-lain. Ini contoh dari narrative text. Di sini bercerita tentang rubah dan seekor kucing. Ya, bisa dibaca di sini. Baik, sekian penjelasan singkat dari Ibu. Tugas akan Ibu upload setelah postingan ini. Tolong kerjakan. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.